Tanda-tanda awal serangan jantung. Alarm tubuh yang sering tidak disadari lansia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita duduk dengan nyaman terlebih dahulu. Tarik nafas pelan melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Hari ini, saya Dr. Hendra Handoko akan berbincang dengan Bapak dan Ibu secara santai dan tenang tentang satu topik yang sangat penting, yaitu tanda-tanda awal serangan jantung. Banyak orang berpikir bahwa serangan jantung itu datang tiba-tiba, mendadak, tanpa tanda apapun. Padahal sebenarnya, tubuh kita hampir selalu memberi alarm lebih dulu. Hanya saja, alarm ini sering tidak kita sadari, atau malah kita abaikan. Sering sekali saya mendengar keluarga berkata, "Dok, padahal sebelumnya sehat-sehat saja. Dok, nggak pernah ada riwayat sakit jantung." Padahal setelah ditelusuri lebih dalam, tandanya sudah ada, hanya dianggap sepele. Video ini dibuat bukan untuk menakut-nakuti, justru supaya Bapak dan Ibu lebih peka terhadap tubuh sendiri, sehingga bisa mencegah serangan jantung sebelum terlambat. Apakah serangan jantung benar-benar datang mendadak? Bapak dan Ibu yang saya hormati, serangan jantung hampir tidak pernah benar-benar tanpa sebab. Pasti ada proses yang terjadi pelan-pelan selama bertahun-tahun. Serangan jantung terjadi karena pembuluh darah koroner menyempit atau tersumbat. Penyempitan ini tidak muncul dalam semalam. Biasanya disebabkan oleh kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, diabetes, kebiasaan merokok, berat badan berlebih, kurang aktivitas fisik, stres berkepanjangan. Jadi, kalau seseorang mengalami serangan jantung, bukan karena takdir semata, tetapi karena faktor resiko yang menumpuk selama bertahun-tahun. Kabar baiknya, kalau faktor resiko ini dikendalikan dengan baik, resiko serangan jantung bisa ditekan sangat jauh. Kenapa banyak orang tidak merasa ada gejala? Bapak dan Ibu, banyak orang tidak merasa ada keluhan karena 1. Tubuh pandai beradaptasi. Kalau capek sedikit, kita berhenti. Kalau sesak, kita duduk. 2. Aktivitas dikurangi tanpa sadar. Naik tangga terasa berat. Akhirnya naik lift. Jalan jauh capek, akhirnya naik kendaraan. 3. Keluhan dianggap wajar karena usia. Maklum, sudah tua. Padahal, justru disitulah tanda awalnya. Tanda awal serangan jantung yang sering terlewat. 1. Cepat capek, padahal aktivitas ringan. 2. Sesak atau dada terasa berat, terutama saat berjalan, naik tangga, atau terburu-buru. 3. Nyeri dada tengah. Rasa seperti ditekan, diremas, atau penuh. Nyeri bisa menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, atau punggung. 4. Keluhan hilang saat istirahat. Ini tanda klasik penyempitan pembuluh darah jantung. 5. Pusing atau pingsan mendadak, lalu sadar kembali. Ini tidak normal dan sering berhubungan dengan jantung. Angina pectoris alarm paling jelas. Angina pectoris adalah kondisi di mana saat aktivitas dada sakit, saat istirahat nyeri menghilang. Ini menandakan pembuluh darah jantung sudah menyempit. Ibarat selang air, saat air sedikit masih cukup, saat butuh banyak tidak kuat mengalir. Kalau dibiarkan, angina bisa berkembang menjadi serangan jantung berat. Kenapa gejala sering hilang sendiri? Banyak orang berkata, "Dok, cuma 20 menit, habis itu hilang." Justru ini yang berbahaya. Serangan jantung tidak selalu langsung fatal. Ada yang ringan dulu, lalu berat di kemudian hari. Setiap nyeri dada yang datang dan pergi harus diperiksa. Pemeriksaan yang perlu dilakukan. Jika ada gejala, dokter bisa menyarankan 1. Wawancara medis mendalam, anamnesis.
2. EKG. 3. Tes treadmill. 4. USG jantung atau ekokardiografi. 5. CT scan pembuluh darah jantung. 6. Kateterisasi jantung bila perlu. Semakin cepat diketahui, semakin ringan penanganannya. Kenapa deteksi dini sangat penting? Deteksi dini bisa mencegah gagal jantung, stroke, operasi bypass, kematian mendadak. Lebih baik tahu lebih awal daripada menyesal. Pencegahan serangan jantung pada lansia. 1. Kontrol tekanan darah. 2. Kontrol kolesterol. 3. Kontrol gula darah. 4. Berhenti merokok. 5. Olahraga ringan rutin. 6. Tidur cukup. 7. Kelola stres. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tubuh kita adalah amanah yang sangat berharga. Setiap hari, tanpa kita sadari, tubuh terus bekerja menjaga kita tetap hidup, tetap bernapas, dan tetap bisa beraktivitas. Tubuh kita tidak pernah benar-benar diam. Ia selalu berbicara, memberi isyarat, dan mengirimkan tanda-tanda kecil kepada kita. Sayangnya, seringkali tanda-tanda itu kita anggap sepele. Kita bilang, mungkin cuma capek biasa. Mungkin karena usia. Nanti juga hilang sendiri. Padahal tubuh sebenarnya sedang meminta perhatian. Bapak dan Ibu, jangan abaikan bila mulai sering merasakan. Cepat capek padahal aktivitas ringan. Napas terasa lebih pendek atau sesak. Dada terasa berat, penuh, atau nyeri. Pusing mendadak, lemas, atau hampir jatuh. Gejala-gejala ini bukan untuk ditakuti, tetapi perlu dipedulikan. Bukan berarti pasti serangan jantung, tetapi bisa menjadi alarm awal bahwa jantung dan pembuluh darah sedang bekerja lebih keras dari biasanya. Ingat, semakin cepat kita peduli, semakin cepat kita bisa bertindak. Dan semakin cepat kita bertindak, semakin besar peluang kita untuk hidup lebih lama, lebih nyaman, dan lebih berkualitas. Sebagai dokter, saya sering melihat dua tipe pasien. Yang pertama, mereka yang datang lebih awal saat keluhan masih ringan. Biasanya penanganannya lebih sederhana, risikonya lebih kecil, dan hasilnya lebih baik. Yang kedua, mereka yang datang terlambat setelah keluhan lama diabaikan. Penanganannya seringkali lebih berat dan membutuhkan waktu lebih panjang. Bapak dan Ibu, mendengarkan tubuh bukan berarti menjadi penakut. Justru itu tanda kita sayang pada diri sendiri dan keluarga. Saya, Dr. Hendra Handoko, berharap video ini bisa membantu Bapak dan Ibu menjadi lebih waspada, namun tetap tenang. Tidak panik, tidak takut berlebihan, tetapi lebih mengenal tubuh sendiri. Ingatlah, usia lanjut bukan akhir dari kesehatan. Dengan perhatian, kebiasaan yang baik dan pemeriksaan yang tepat, kita tetap bisa menjalani hari-hari dengan nyaman, aktif, dan bermakna. Sebagai penutup, jika video ini terasa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, silakan tekan tombol like sebagai dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan edukasi kesehatan lansia lainnya, dan silakan tulis di kolom komentar keluhan apa yang pernah Bapak atau Ibu rasakan, siapa tahu bisa menjadi pembelajaran bersama. Terima kasih sudah meluangkan waktu menyimak video ini sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, kekuatan tubuh, dan umur yang panjang untuk menikmati kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.